Judul: Jarum Perak. Ketika Kaisar Adiwangsa wafat mendadak di ranjang tidurnya, seisi istana geger. Tidak ditemukan luka ataupun racun. Hanya satu benda kecil tertinggal di dekat nadi tangan beliau. Sebuah jarum perak mungil. Tabib istana menggeleng. Ini bukan tusukan sembarangan. Ini teknik dari keluarga yang sudah kami habisi 16 tahun lalu. Sekar, gadis penjahit di distrik utara ibu kota, hidup sederhana bersama adik laki-lakinya, Bayu. Tak banyak yang tahu bahwa di balik keahlian menjahitnya, ia memiliki kemampuan luar biasa dalam akupunktur dan pernapasan dalam. Suatu malam, Sekar menyelamatkan seorang pria tua yang terkena serangan jantung di pasar. Ia menusukkan jarum perak kecil ke titik-titik tertentu di tubuh lelaki itu, dan lelaki itu pulih dalam hitungan menit. Pria itu ternyata Tabib Chandra, mantan kepala istana yang pernah diasingkan karena dituduh gagal menyelamatkan selir utama kaisar. Melihat teknik tusukan Sekar, Tabib Chandra berkata lirih, "Hanya satu keluarga yang tahu teknik itu, keluarga Arum." Sekar menunduk. Ia selama ini menyembunyikan nama aslinya, Sekar Arum, satu-satunya anak dari keluarga tabib legendaris, yang dibantai karena dituduh hendak membunuh kaisar dahulu. Ibunya sempat menyelamatkan Sekar dan Bayu dengan menyerahkan satu-satunya jarum perak keluarga Arum, lalu menghilang. Tabib Chandra diam-diam memasukkan Sekar ke dalam istana sebagai pelayan dapur. Tapi dengan kejadian tewasnya Kaisar Adiwangsa secara misterius, suasana istana berubah mencekam. Putra mahkota Bagas mulai menyelidiki. Ia tak percaya ayahnya wafat karena takdir. Ia menemukan secari kain di tangan ayahnya. Kain yang berasal dari bengkel jahit milik Sekar. Bagas menangkap Sekar dan menginterogasinya. Tapi justru, Sekar menyelamatkan nyawanya dari serangan racun melalui teknik jarum perak. Siapa kau sebenarnya? Aku, yang dulu keluarganya dibakar hidup-hidup oleh istana ini. Ternyata pembunuhan kaisar adalah bagian dari konspirasi besar oleh Jenderal Kusuma, yang hendak menyingkirkan putra mahkota dan menggantikan takhta dengan keponakannya. Jarum perak digunakan untuk meniru metode keluarga Arum, sehingga tuduhan bisa dialihkan ke keturunan mereka, Sekar. Satu demi satu, saksi yang mencoba membela Sekar menghilang. Bahkan adik Sekar, Bayu, diculik. Bagas perlahan mempercayai Sekar dan jatuh cinta padanya. Bersama mereka menyusup ke ruang rahasia istana dan menemukan catatan asli keluarga Arum, teknik penyembuhan, dan juga daftar racun yang identik dengan bekas kematian sang kaisar. Namun, saat akan membongkar segalanya di hadapan Dewan Perwira, Sekar ditikam dari belakang oleh selir Ayu, yang ternyata terlibat konspirasi dan memiliki dendam lama pada ibunya. Sebelum pingsan, Sekar melemparkan jarum perak terakhir tepat ke titik mati selir Ayu dan menyelamatkan dirinya. Bagas membawa Sekar ke Gunung Pengasingan, tempat para biksu menjaga pusaka keluarga Arum. Selama setahun, Sekar memulihkan diri dan melatih ilmu terakhir. Tusukan satu nafas 3 dunia, teknik tertinggi keluarga Arum. Kembali ke ibu kota, mereka membongkar semua bukti. Para pejabat korup diturunkan. Jenderal Kusuma dipenggal. Selir Ayu dibuang ke utara. Sekar, yang tadinya hendak membalas dendam, memilih menjadi penyembuh kerajaan dan membuka klinik rakyat. Ia menolak menjadi permaisuri, tapi tetap berada di sisi Bagas, sebagai penjaga takhta, dari balik bayang-bayang. Jarum ini, ucap Sekar sambil memegang warisan keluarganya, diciptakan untuk menyembuhkan, tapi ketika keadilan dilukai, maka ia juga bisa membunuh. Aku hanya mengikuti arah kebenaran.